Baik, selanjutnya kita akan mempelajari cara menyelesaikan pertidaksamaan jika tidak melibatkan konstanta atau ada fungsi yang lain ya. Nah, dalam modul ini akan digunakan metode grafik. Nah, supaya kamu lancar mengerjakan ini, tentu saja kamu sudah harus menguasai cara menggambar grafik. Jika kamu lupa, silakan buka kembali materi tentang grafik fungsi nilai mutlak di pertemuan yang pertama. Oke, berikut ini merupakan langkah-langkah menyelesaikan pertidaksamaan nilai mutlak menggunakan metode grafik. Langkah yang pertama, gambarlah dua grafik seperti pada persamaan nilai mutlak. Ini materi sebelumnya ya. Langkah yang kedua, tentukan titik potong dari kedua grafik tersebut jika ada. Nah, kemudian buatlah garis bantu. Langkah yang ketiga, tentukan himpunan penyelesaian sesuai dengan tanda pada pertidaksamaan. Hanya 3 langkah saja, cukup mudah. Kita akan mencoba mempraktekkan ketiga langkah berikut. Nah, contoh 15. Tentukan himpunan penyelesaian pertidaksamaan. Nah, ini perhatikan ya soalnya ya. Mutlak 2x dikurangi 4 lebih kecil sama dengan 5 dikurangi x. Berarti satunya grafiknya mutlak, satunya berupa garis. Nah, untuk menyelesaikan menggunakan grafik, gambarlah dua grafik, kemudian cari titik potongnya. Ini sama seperti yang kemarin ya. Grafik yang digambar adalah Y sama dengan mutlak 2x dikurangi 4 dan Y sama dengan 5 dikurangi x. Lihat cara menggambar grafik fungsi mutlak pada materi sebelumnya. Oke, kita coba ya, perhatikan. Langkah pertama, siapkan dulu bidang gambarnya. Kalau di buku lebih enak kamu gunakan buku kotak-kotak karena skalanya pas. Langkah berikutnya, gambar kedua grafik sebelumnya tadi yang sudah kita bahas. Grafik yang pertama adalah garis Y sama dengan 5 dikurangi X. Seperti ini gambarnya. Gambar yang kedua adalah grafik Y sama dengan mutlak 2X dikurangi 4. Seperti ini gambarnya. Kemudian kita lihat dari dua grafik ini ditemukan titik potong. Nah, di sini dan di sini ada dua titik potongnya. Nah, dari titik potong ini kita gambar garis bantu. Garis bantu ini berupa garis putus-putus, digambar lurus ya, melalui titik potong yang sudah kita temukan tadi. Nah, ternyata garis putus-putus ini membagi daerah atau membagi bidang gambar menjadi 3 daerah. Daerah pertama, daerah kedua, daerah ketiga. Perhatikan ya, ini loh daerah pertama tuh yang ini loh. Nah, ini daerah pertama. Ini daerah pertama. Ini daerah kedua, ya. Ini daerah ketiga. Ya kan, dibatasi oleh garis bantu. Garis putus-putus. Nah, di antara ketiga daerah ini kita akan mencari manakah yang akan jadi himpunan penyelesaian. Nah, ingat ya, soalnya tadi apa? Mutlak 2x dikurangi 4 lebih kecil sama dengan 5 dikurangi x. Pada gambar ini, grafik mutlak dilambangkan dengan garis berwarna merah. Sedangkan gambar 5 dikurangi X, garis ini dilambangkan dengan warna biru. Kita perhatikan soalnya ya, karena yang diminta adalah mutlak 2X dikurangi 4 lebih kecil dari 5 dikurangi X. Maka kita cari posisinya garis berwarna merah harus di bawah garis berwarna biru karena mintanya lebih kecil ya. Sekali lagi kita cari posisinya garis berwarna merah di bawah garis berwarna biru. Mari kita tinjau satu persatu tiap daerah.
Daerah pertama terlebih dahulu ya, daerah yang pertama ya. Nah, ini daerah yang pertama. Kita lihat. Di daerah pertama ini, garis yang berwarna biru itu berada di bawah garis yang berwarna merah. Di bawah. Apakah sesuai dengan permintaan tadi? Tidak sesuai. Maka daerah yang pertama ini bukan menjadi calon himpunan penyelesaiannya. Oke, kita lewati. Yang kedua ya, kita lihat yang warna merah, garisnya ini warna merah berada di bawah warna biru. Nah, apakah tadi sesuai dengan permintaan tadi? Ini yang warna merah lebih kecil ya, berarti di bawah ya. Iya, sesuai dengan permintaan. Berarti daerah yang kedua ini berpeluang untuk menjadi himpunan penyelesaian. Oke, kita simpan dulu daerah yang kedua. Sekarang yang daerah yang ketiga. Daerah yang ketiga ini, garis yang berwarna biru posisinya di bawah garis yang berwarna merah. Apakah sesuai dengan permintaan? Tidak. Sehingga daerah yang ketiga tidak memenuhi untuk menjadi calon jadi himpunan penyelesaian. Maka tadi yang benar adalah di daerah yang kedua. Maka di daerah kedua ini garisnya kita arsir. Setelah kita menentukan yang mana daerah yang tepat, kita akan mencoba menulis himpunan penyelesaian. Nah, di sini diperoleh himpunan penyelesaian seperti ini. Nah, dari mana dapatnya? Kita lihat. Nah, di sini garis bantu tadi mengarah ke X sama dengan negatif 1 di sini. Kemudian di sini ada X sama dengan 3. Nah, ingat, karena ini pertidaksamaan, tadi himpunan penyelesaiannya berupa selang atau berupa interval. Karena daerah penyelesaiannya itu ada di sini, di antara ini min 1 sampai 3. Nah, maka cara penulisannya adalah X-nya diapit oleh negatif 1 dan 3. Ya kan? Kemudian X-nya kan di sini kan, di daerah ini kan. Ini kan di sebelah kanan dari negatif 1. Berarti X lebih besar dari negatif 1, X lebih kecil sama dengan 3. Seperti itu. Nah, pemberian tanda sama dengan ini mengacu pada soal, karena soalnya ada sama dengannya. Seperti itu. Jadi kita rangkum kembali ya langkah-langkahnya ya. Gambar dulu, grafiknya ada 2. Kemudian cari titik potong. Titik potong dapat, silahkan digambar garis bantunya. Setelah garis bantu dapat, tentukan daerah-daerah yang terbentuk. Kemudian cek soalnya mintanya bagaimana. Setelah tahu soalnya, cek tiap-tiap daerah apakah posisi dari grafiknya memenuhi permintaan soal. Jika sudah ditemukan daerah yang memenuhi, kita tentukan himpunan penyelesaian dengan cara melihat bilangan pada sumbu X yang ditemukan oleh garis bantunya ini tadi. Seperti itu. Nah, mudah bukan? Pelan-pelan aja nggak apa-apa. Jika ada kesulitan boleh bertanya ke Bapak Ibu Guru. Baik, kita akan lanjut ke contoh yang kedua atau contoh yang terakhir. Baik, kita akan lanjut ke contoh 16 atau contoh yang terakhir. Tentukan himpunan penyelesaian pertidaksamaan mutlak X dikurangi 2 lebih kecil sama dengan mutlak X ditambah 4. Sekali lagi, untuk menyelesaikan menggunakan grafik, gambarlah 2 grafik, kemudian cari titik potongnya. Grafik yang digambar adalah grafik Y sama dengan mutlak X dikurangi 2 dan Y sama dengan mutlak X dikurangi 4. Mari kita coba. Siapkan bidang gambarnya, kemudian gambar 2 grafik. Yang warna merah adalah Y sama dengan mutlak X ditambah 4.
Yang warna biru adalah mutlak Y sama dengan mutlak X dikurangi 2. Nah, dari dua grafik ini ternyata ditemukan satu titik potong. Kemudian kita tarik garis putus-putus sebagai garis bantu. Nah, garis bantu ini ternyata membagi bidang gambar menjadi dua daerah. Daerah pertama dan daerah kedua. Ini ya. Ini daerah yang pertama, ini sebelah kiri, ini sebelah kanan. Nah, kemudian kita ingat kembali soalnya, yuk kita ingat. Permintaan soalnya adalah mutlak X dikurangi 2 lebih kecil sama dengan mutlak X ditambah 4. Artinya, grafik yang berwarna biru ya ini ya, harus di bawah grafik yang berwarna merah karena lebih kecil. Mari kita cek ya untuk daerah yang pertama. Daerah yang pertama ini faktanya adalah yang warna merah justru di bawah yang warna biru, sehingga tidak memenuhi. Maka daerah yang pertama ini gagal. Sehingga kita coba cek yang daerah kedua, yang berwarna biru nih di bawah yang berwarna merah, sehingga memenuhi kan. Maka yang memenuhi adalah daerah yang kedua. Kita beli arsiran. Nah, setelah selesai diarsir, kita tentukan nih himpunan penyelesaiannya. Nah, kok bisa seperti ini himpunan penyelesaiannya? Kita cek tadi garis putus-putusnya di mana? Nah, di X sama dengan negatif 1. Nah, arsirannya ini ada di sebelah kanannya. Karena di sebelah kanannya kan semakin ke kanan kan semakin besar ya. Berarti nulisnya HP-nya adalah X lebih besar sama dengan negatif 1 karena posisinya adalah di sebelah kanan negatif 1. Begitu, mudah bukan? Jadi kita harus cermat dalam mengecek daerah mana yang sesuai dengan permintaan soal. Baik, ini adalah akhir pertemuan pertidaksamaan nilai mutlak. Jika kamu ada bagian-bagian yang tidak kamu pahami, bisa menanyakan ke Bapak Ibu Guru pengajar. Kemudian setelah ini silahkan kerjakan tugas 3, yaitu mengerjakan latihan 3. Untuk instruksi dan panduan mengerjakan, silahkan melihat di Google Classroom masing-masing. Demikian dari saya, semoga lancar dalam belajar dan Tuhan memberkati.